Oke, selamat datang kembali dengan Bapak gitu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan akuntansi pemerintah pada pertemuan kedua akuntansi pemerintah satu gitu ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai apa itu akuntansi pemerintah. Jadi definisi, kemudian karakteristik si akuntansi pemerintah ini gitu ya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai entitas akuntansi dan pelaporan pemerintah. Di entitas akuntansi itu apa aja sih gitu ya. Lalu entitas pelaporan itu apa aja sih. Kemudian kita akan mempelajari definisi anggaran. Kemudian kita akan mempelajari pengendalian dalam anggaran pemerintah gitu ya. Dan yang terakhir kita akan melakukan klasifikasi pendapatan dan belanja gitu ya. Jadi dalam anggaran pemerintah itu klasifikasi pendapatan dan belanjanya bagaimana sih gitu ya. Nah, langsung saja kita di pembahasan yang pertama gitu ya, yaitu mengenai definisi akuntansi pemerintah. Nah, sebelum kita bahas mengenai definisi akuntansi pemerintah, kalian diharapkan sudah membaca buku dasar-dasar akuntansi pemerintahan gitu ya. Kemudian kalian juga sudah membaca mengenai kerangka konseptual gitu ya pada PP 71 tahun 2010. Kemudian kalian juga membaca PSAP 02 mengenai LRA gitu ya, laporan realisasi anggaran berbasis kas. Kemudian kalian membaca pula Bultek 4 gitu ya tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah serta keputusan Dirjen Perbendaraan, salah satunya mengenai kode segmen akun pada pas. Jadi keputusan Dirjen Perben tahun 2011 ini 2018 ini memang sudah ada beberapa perubahan gitu ya di tahun 2019 gitu juga ada. Kalian uh, mulai unduh dan baca gitu ya. Nah, langsung saja kita ke definisi akuntansi pemerintah gitu ya. Nah, definisi akuntansi pemerintah dibagi jadi dua gitu ya, dari segi proses gitu ya, kemudian dari segi fungsi gitu ya. Nah, dari segi proses, akuntansi pemerintah merupakan tadi sebuah proses gitu ya, yang dimulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan penyajian laporan keuangan sebuah entitas akuntansi dan pelaporan. Jadi entitas akuntansi dan laporan keuangan pemerintah pada tanggal atau periode tertentu. Nah, di sini dapat kita kita pahami pada definisi akuntansi pemerintah itu ada sebuah proses, prosesnya itu dari pencatatan, pengklasifikasian gitu ya, pengiktisaran dan penyajian laporan keuangan gini ya. Ini tuh biasa kita sebut dengan perlakuan akuntansi. Jadi ketika kita nanti atau kalian menulis mengenai akuntansi pemerintah, misal di tugas akhir gitu ya. Perlakuan akuntansi berarti mulai pencatatan gitu ya, pengklasifikasian, pengiktisaran dan penyajian laporan keuangan, atau mungkin kalau di perlakuan akuntansi itu eh, pengakuan, pengukuran gitu ya, kemudian pengungkapan hingga penyajian gitu ya. Nah, ini masuk ke pada proses tadi, proses akuntansi pemerintah. Pemerintahnya di mana? Di sini, di entitas akuntansi gitu ya. Di entitas akuntansi di sini, di entitas akuntansi, sorry. Di entitas akuntansi, sorry mana ya? Ah, oke, ini ada, nah, ini entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah gitu ya. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah jadi pada tanggal atau periode tertentu. Jadi di sini ada tiga ciri gitu ya. Ciri proses, ciri akut entitas dari pelakunya siapa gitu ya. Kemudian periodenya apa. Itu dari segi proses. Kemudian dari segi fungsi gitu ya. Akuntansi pemerintah ini apa sih gitu ya. Akuntansi pemerintah berfungsi menyajikan informasi kuantitatif. Jadi cirinya adalah akuntansi pemerintah menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan gitu ya.
bersifat keuangan atas sebuah entitas, tadi ini sama eh, atas sebuah entitas akuntansi pelaporan gitu ya. Sorry. Sorry ini kalau nggak pakai ini agak ini ya. Nah ini sorry. Nah ini pada tanggal periode tertentu gitu ya, pada tanggal periode tertentu. Jadi di sini ada 3 ciri kalau menurut segi fungsi, yaitu akuntansi pemerintah adalah informasi kuantitatif yang bersifat keuangan gitu ya, pada entitas pemerintah gitu ya, baik akuntansi dan pelaporan yang disajikan pada periode atau tanggal tertentu gitu ya. Jadi dapat disebutkan bahwa definisi akuntansi pemerintah merupakan sebuah proses gitu ya, yang dimulai dari pencatatan hingga penyajian laporan keuangan gitu ya, yang menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan gitu ya pada sebuah entitas akuntansi atau dan pelaporan pemerintah pada periode atau tanggal tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan akuntansi pemerintah gitu ya. Jadi bila kita simak definisi tersebut, memang terdapat beberapa ciri-ciri dari akuntansi pemerintah gitu ya. Proses, lalu informasinya kuantitatif, ada entitasnya, pelakunya siapa gitu ya, lalu kapan waktunya gitu ya. Nah, eh kemudian kita akan membahas mengenai setelah kita tahu pengertian akuntansi pemerintah gitu ya. Kita ingin tahu karakteristik dari akuntansi pemerintah gitu ya. Nah, karakteristik akuntansi pemerintah dibagi jadi 5 gitu ya. Jadi secara yang pertama orientasinya, kepemilikannya, lalu kontribusi sumber daya keuangan, keputusan hingga politis gitu ya. Nah, orientasi gitu ya, kalau akuntansi pemerintah, secara orientasi pemerintah tidak memiliki orientasi untuk memperoleh laba atau profit gitu ya. Di orientasi dilaksanakannya pelayanan pemerintah tidak didasarkan pada laba atau profit. Kemudian kepemilikan nih, pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen gitu ya, oleh masyarakat. Makanya kalau dibilang aset sama dengan kewajiban bersekuitas, nah ekuitas ini tidak ada penarikan ekuitas ya, karena kan tadi dimiliki oleh konstituen, ya. Tidak ada kepemilikan atas individu, itu nggak ada di sini. Kemudian kontribusi sumber daya keuangan gitu ya, tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan atau produk yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung. Ini nanti merupakan sebuah ciri utama gitu dari karakteristik pemerintah. Nanti kita akan bahas gitu ya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah keputusan, di mana harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan lain yang terikat dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka. Jadi keputusannya terbuka, kan seperti kayak APBN atau BPD itu dia terbuka, orang bisa mengakses gitu ya. Keputusannya juga diflorkan. Kemudian akuntansi dan laporan lain yang terikat dengan itu, pertanggungjawabannya juga disajikan transparan ya, akuntabel dan transparan. Kemarin kita sudah bahas nih, akuntabilitas itu ya terkait pertanggungjawaban, lalu transparan terkait tadi apa, hak masyarakat memperoleh informasi gitu. Jadi dilaksanakan secara terbuka. Kemudian yang kelima adalah politis, di mana secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara politis oleh lembaga perwakilan gitu ya. Jadi maksudnya eh, atas pelaksanaan anggaran tadi kan sifatnya politis. Ketika pertanggungjawabannya juga disajikan dengan politis gitu ya. Jadi laporan keuangan tadi setelah dilakukan audit oleh pemeriksa kan dilaporkan oleh kepala daerah ataupun kepala pemerintahan itu ya kepada legislatif gitu ya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, ya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Itu juga ada produk hukumnya pertanggungjawaban itu ya. Jadi kalau kalau apa namanya, APBN dengan undang-undang, pertanggungjawaban juga sama dengan undang-undang gitu ya. Itu.
Nah, jadi inilah 5 karakteristik dari akuntansi pemerintah gitu ya. Nah, eee, tadi ya, di sini kalau kita lihat gitu ya, dari apa ya, dari kepemilikan misal gitu ya. Jadi tadi kepemilikan atas pemerintah tidak diwujudkan dalam bentuk kepemilikan modal gitu ya, yang mudah dialihkan jika rakyat tidak puas atau bisa melalui proses pemilu gitu ya. Nah, tadi disebutkan begitu ya. Kemudian, kontribusi sumber daya keuangan kan kalau di pemerintah itu dikenal adanya pajak gitu ya. Jadi ada pendapatan pemerintah itu bersifat maksa, dia bisa memaksa. Contoh pajak, retribusi gitu ya. Kemudian, eee, pembayar pajak gitu ya, kemungkinan besar bukan pihak menerima layanan terbesar dari pemerintah gitu ya. Ya seperti tadi ya, kalau kita lihat nggak ada hubungannya nih misal saya sebagai pembayar pajak terbesar gitu misalnya ya, itu dapat fasilitas privilege misal, dapat subsidi gas gitu ya, ternyata enggak juga gitu ya, nggak ada kaitan dengan pelayanan. Jadi malah yang diberikan subsidi misal gas, bensin, listrik itu yang kurang mampu gitu ya, itu tadi. Jadi nggak ada hubungannya antara, kontribusi sumber daya keuangan dengan pelayanan gitu ya. Lalu keputusan, nah tadi oleh DPR kadang mengandalkan informasi dari parpol yang diwakilinya gitu ya. Hanya tadi sifatnya politis gitu ya, jadi itulah karakteristik dari akuntansi pemerintah. Nah, kemudian kita akan mengenai persamaan gitu ya. Persamaan dengan entitas bisnis gitu ya. Ataukah ada samanya nggak sih antara apa akuntansi pemerintah dengan entitas bisnis? Nanti sebelum kita bahas lebih rinci perbedaan antara apa namanya antara apa namanya antara ini apa namanya nah sebelum kita membahas karakteristik akuntansi pemerintah versus komersil, kita lihat persamaan dengan entitas bisnis gitu ya. Jadi pemerintah gitu ya, sebagai pelaku dalam sistem ekonomi menggunakan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk bersama gitu. Dalam sistem ekonomi sama-sama menggunakan sumber daya keuangan. Cuma kan tadi kalau bisnis dia berasal dari ini ya. Nah, eh, tujuan tadi mencapai tujuan dengan sumber daya ekonomi gitu ya, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia otomatis sama gitu ya, cuma beda di apa namanya sumbernya nanti kita akan bahas gitu ya. Kemudian yang kedua, harus memperoleh dan mengubah sumber daya yang semakin terbatas untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Karena kan pemerintah juga bukan memiliki tidak memiliki sumber daya yang unlimited tapi terbatas gitu ya. Makanya kan ketika pendapatan lebih kecil daripada belanja maka ada pembiayaan gitu ya. Nah, cuma pembiayaan itu harus batasi gitu ya. Kalau sekarang kan 3% gitu ya. Sama dengan ini. Jadi sumbernya itu terbatas gitu ya. Sedangkan kebutuhan masyarakat kan atau kebutuhan pemerintah kan sifatnya kan tidak terbatas gitu ya. Cuma kita mengatur mana yang prioritas gitu ya. Kemudian analisis biaya gitu ya, pengendalian biaya dan teknik evaluasi yang penting untuk memastikan sumber daya dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Lalu eh, pada beberapa bidang, produk berupa barang jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dihasilkan juga oleh swasta. Misal dalam bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan gitu ya. Nah, ini kan kalau kemarin Bapak sempat singgung mengenai akuntansi sektor publik. Nah, ini di akuntansi sektor publik itu kan tidak hanya akuntansi pemerintah.
tetapi akuntansi tentang pelayanan publik gitu ya, akuntansi rumah sakit gitu ya, pendidikan ini kan juga bisa dihasilkan oleh swasta gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk memfasilitasi para manajer, lembaga terkait, dan pihak lain dapat menerima informasi secara tepat waktu untuk memanage penggunaan sumber daya dan saldo sumber daya yang semakin langka tersebut. Jadi ya berbasis sistem gitu ya. Jadi ini persamaannya kalau kita logiskan. Jadi dia merupakan pelaku dalam sistem ekonomi, lalu menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuannya gitu ya. Lalu tadi yang kedua adalah memperoleh dan mengubah sumber daya gitu ya, yang semakin terbatas untuk menyediakan gitu ya barang dan jasa, kemudian menggunakan analisis biaya, sama-sama kan ini kan di pemerintah juga ada SBU-nya, standar biaya umum gitu ya. Jadi ada input, output, baru standarnya berapa untuk tahun depan itu ya bisa kelihatan tuh ya. Kemudian tadi pada beberapa bidang ada peran swasta di sini ya, yang dihasilkan oleh pemerintah dihasilkan juga oleh swasta. Kemudian tadi memiliki sistem informasi ya, ini sama-sama memiliki sistem informasi yang memadai. Nah itu persamaan dengan entitas bisnis. Nah kita lanjut untuk membandingkan karakteristik lingkungan akuntansi pemerintah dan komersil. Ini kan tadi persamaannya, lalu kita ingin tahu bagaimana perbedaannya. Nah, akuntansi komersil dan akuntansi pemerintah gitu ya. Dilihat dari tujuan, kayak tadi kita sudah bahas mengenai karakteristiknya gitu ya, karakteristik akuntansi pemerintah. Kelihatan nih tujuan organisasinya, kalau komersil dia berorientasi pada perolehan laba sebesar-besarnya. Jadi nggak ada istilahnya proyek yang melibatkan swasta tidak mengejar keuntungan gitu ya. Jadi pasti pertama swasta atau ya swasta itu komersial itu selalu mencari keuntungan gitu ya. Beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah orientasinya pada pelayanan masyarakat. Loh Pak, kan ada apa namanya banyak proyek pemerintah akhirnya dilaksanakan oleh swasta gitu ya. Baik itu pendidikan, kalau sekarang terkenal dengan apa KPBU itu ya. Apakah itu juga nanti orientasinya swasta itu berbeda dengan tadi mencari profit? Enggak. Pemerintah menyediakan layanan, karena dia enggak mencari untung. Sedangkan swasta yang tadi sebagai partner pemerintah dia mencari untung. Dan rata-rata proyek pemerintah yang menguntungkan pasti swasta berminat gitu ya. Selama bagi pemerintah itu juga bisa menguntungkan baik pendanaan, karena kan mengejar pelayanan itu lebih utama gitu ya. Pendanaan kan nanti bisa utang gitu ya, bisa apa namanya secara periodik kita membayar tuh ya, membayar atas pelayanan publik yang disediakan tidak oleh pemerintah, oleh swasta. Tadi kita membayar atas layanan tuh ya, kan atas perform tadi. Selama itu hitungannya pas ya dan tidak memberatkan APBN atau BPD, fine-fine aja tadi swasta masuk dalam sektor pemerintah gitu ya, sektor publik maksudnya gitu ya. Gitu. Jadi tujuannya udah beda. Tujuan antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah itu beda. Swasta pasti komersial pasti akan berorientasi pada perolehan laba sebesar-besarnya, makanya dia ada laporan laba rugi, sedangkan pemerintah berorientasi pada pelayanan masyarakat. Nggak ada itu. Kalau laba rugi di pemerintah ya laporan operasional gitu ya, laporan realisasi anggaran gitu ya. Itu. Kemudian sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan di akuntansi komersial tadi diperoleh dari penyediaan barang dan jasa. Nah, sumber daya
keuangan gitu ya dari pemerintah itu sifatnya memaksa. Utamanya dari apa? Dari kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi gitu ya. Itu sifatnya memaksa. Kemudian model persaingan biaya langganan. Kalau di komersial mekanisme pasar gitu ya dengan nilai wajar atau harga pasar yang digunakan. Sedangkan pemerintah model persaingan biaya layanannya monopolistik gitu ya. Jadi eh, ya disediakan oleh pemerintah gitu ya model persaingan biaya layanannya. Ini sekian gitu ya. Kemudian karena dia dasarkannya apa? Kemampuan masyarakat gitu ya. Jadi ketika memberikan standar biaya gitu, masyarakat mampu nggak gitu. Jadi kemampuan masyarakat diutamakan gitu ya. Bukan berarti kalau free gitu ya, ada nggak itu yang gratis? Ya ada, cuma kan dalam konsepnya kan kita mencegah juga adanya free rider gitu ya. Nah, kemudian di metode evaluasi kinerja, kinerja kalau di swasta dikaitkan dengan perolehan laba rugi, sedangkan di pemerintah gitu ya, kinerja dikaitkan dengan upaya pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif melalui kebijakan dan peraturan gitu ya. Kalau kalian masih ingat di pelajaran manajemen itu ya, kalau ekonomis pasti mengenai sumber daya gitu ya, sumber daya ekonomi gitu ya, ekonomis. Efisien, eh, ya yang paling murah gitu ya, lalu efektif tepat sasaran gitu ya. Jadi eh, gimana cara meraih tujuan gitu ya, dengan sumber daya yang terbatas, menghasilkan output yang maksimal. Nah itu kan, output yang maksimal. Jadi efisien dan ekonomis ya kan. Ekonomis tadi segala biaya sumber daya juga juga yang dikeluarkan sedikit gitu ya. Lalu ya efisien dalam penggunaannya gitu kan. Kemudian efektif dia mencapai tujuan secara cepat, outputnya paling besar gitu ya. Itu yang dipakai. Sebenarnya sama sih gitu ya. Cuma kalau tadi orientasi apa namanya di swasta meskipun sama ukuran evaluasinya gitu. Cuma dia dikaitkan lagi ke laba rugi gitu ya. Kalau pemerintah kan dia nggak kenal laba rugi gitu ya. Nah itu tadi apa namanya perbedaan karakteristik di lingkungan akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah. Kemudian kita akan membahas mengenai lingkungan akuntansi pemerintah sendiri. Nah, lingkungan akuntansi pemerintah merupakan lingkungan operasional ini ya. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya gitu ya. Nah, eh, di lingkungan akuntansi pemerintah ini ya, dari di lingkungan akuntansi pemerintah ini tadi dipengaruhi gitu ya terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan laporan keuangannya. Di sini ada apa namanya? Ada ciri-ciri utama dan ciri keuangan ya terkait lingkungan pemerintah. Jadi ada dibagi jadi dua ciri-ciri penting di lingkungan pemerintah, ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, dan ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Nah, ini kita akan. Nah, kita lihat di ciri utama lingkungan akuntansi pemerintah gitu ya. Nah, di sini kalau kita ingat mengenai apa? Tres politika gitu ya. Ada pemisahan wewenang gitu ya. Bentuk pemerintahan ini ada pemisahan wewenang antara eksekutif, sorry ini ya. Kemudian legislatif dan yudikatif gitu ya, dan yudikatif. Nah, di sini ada pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif menyusun anggaran gitu ya. Eksekutif ini menyusun anggaran. Ini menyusun anggaran. Wah, ini anggaran. Kemudian meminta persetujuan ke DPR gitu ya. Ini meminta persetujuan ke legislatif ini ya. Eksekutif ini legislatif kan tadi. Meminta persetujuan ke legislatif. Setelah disetujui, eksekutif melaksanakan anggaran dalam batas-batas
apropriasi, dan kemudian mempertanggungjawabkan. Nah, ini mempertanggungjawabkan lagi ke legislatif gitu. Nah, kemudian lingkup pemerintahan gitu ya. Jadi sistem pemerintahan, otonomi, dan transfer pendapatan antar pemerintah. Nah, lingkup pemerintahan sendiri ada 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi gini ya. Di sini ada pemerintah pusat gitu ya. Pemerintah pusat, lalu ada provinsi dan kabupaten kota gitu ya. Kabupaten kota. Nah, ini eh, agak susah ini memang kalau pakai mus gitu ya. Kemudian eh, di situ adanya sistem bagi hasil gitu ya. Bagi hasil pendapatan antara pemerintah pusat dengan daerah. Lalu ada bagi hasil pendapatan provinsi dengan kabupaten kota. Sampai yang paling kecil adalah bagi hasil pendapatan pajak kabupaten kota kepada desa. Itu ada itu. Jadi lingkup pemerintahan di di Indonesia itu ya dibagi jadi sebenarnya sampai desa ya. Pusat, provinsi, kabupaten, desa gitu ya. Oh, di desa ini memang di undang-undang belum ada ya, di undang-undang pemerintahan. Kalau pemerintahan daerah di 23 juga nggak ada, desa diatur sendiri gitu ya. Memang kita mengenalnya secara sistem pemerintahan ya dari pusat hingga ke kabupaten kota gitu ya. Kemudian eh, keseimbangan fiskal dilakukan dengan mempertahankan sumber-sumber keuangan negara, pajak dan seterusnya gitu ya. Di sini kan ada proses politik nih, yang ketiga kan politik nih. Politik menyelaraskan berbagai kepentingan dalam upaya pemerintah mewujudkan keseimbangan tersebut gitu ya. Pengaruh proses politik. Jadi ciri utama proses pemerintahan tadi kan bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan politik. Politik ini tadi keseimbangan fiskal dilakukan dengan mempertahankan sumber-sumber keuangan negara gitu ya. Dan tadi dalam kepentingan upaya pemerintah mewujudkan keseimbangan tersebut. Itu diselaraskan dengan berbagai kepentingan yang ada itu melalui proses politik kan. APBN kan proses politik tadi ya. Kemudian yang keempat adalah pajak versus pelayanan. Seperti tadi telah disebutkan di karakteristik di awal gitu ya. Nggak ada hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah gitu ya. Jadi nggak ada hubungan pembayaran pajak tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah gitu ya. Nah, ini tadi ciri utama lingkungan akuntansi pemerintah. Nah, itu merupakan ciri utama dari lingkungan akuntansi pemerintah. Kemudian yang kedua gitu ya, ciri keuangan lingkungan akuntansi pemerintah. Nah, ada anggaran, lalu kemudian dari definisi gitu ya, dari definisi dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan kan tadi kalau kita lihat definisinya akuntansi kan apa? Ada proses, ada pelakunya gitu ya. Pelakunya kan entitas akuntansi dan pelaporan. Nah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan ini siapa sih gitu ya. Nah, entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan, pengguna anggaran, pengguna barang yang karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan gitu ya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Gitu. Nah, mungkin banyak bertanya-tanya, Pak, kok pengertiannya mirip-mirip Pak ya, gitu ya. Di sini cuma satu yang di sini berbagai entitas akuntansi gitu ya. Jadi di sini bisa terdiri atas lebih dari entitas akuntansi atau gabungan dari entitas pelaporan gitu ya. Jadi ini menurut ketentuan peraturan ya. Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Kalau di sini unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi. Karena dia sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang gitu ya, maka dia wajib nih menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan gitu ya. Kalau kalian masih ingat
pelajaran waktu keuangan negara itu, di sini kan setiap unit pemerintahan, unit kerja gitu ya, itu kan diberikan DIPA gitu ya. Nah, setiap satuan kerja yang mempunyai dokumen anggaran, dia pasti akan menyelenggarakan akuntansi ini. Nah, ini nanti akan dikompil di entitas pelaporan. Jadi kalau misal eselon 1 ke kementeriannya kan gitu ya. Karena dia tadi secara undang-undang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan gitu ya. Bukan ini nggak wajib, tapi ini kan kewajiban secara undang-undang gitu ya. Ada eh, apa namanya kewajibannya. Kemudian yang kalau kita lihat siapa aja sih ya. Nah, tadi seperti Bapak sebutkan, entitas akuntansi adalah eh, kuasa pengguna anggaran Kementerian Lembaga yang mempunyai dokumen anggaran tersendiri tadi. Ciri-cirinya dia punya DIPA. Apa DIPA? Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Atau kalau di Satker daerah itu dokumen pelaksanaan anggaran DPA gitu ya. Kemudian entitas akuntansi yang kedua adalah Bendahara Umum Daerah BUD. Kemudian KPA di lingkungan Pemda atau SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau kalau sekarang dinamakan organisasi perangkat daerah gitu ya, yang punya dokumen pelaksanaan anggaran terpisah gitu ya. Di ciri-cirinya tadi entitas akuntansi punya DIPA atau DPA. Kemudian entitas pelaporan menurut PP 6. Nah, entitas pelaporan ya, ini menurut PP 6 tahun 2008 itu terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KL dan BUN gitu ya. Kalau di eh, kerangka konseptual dan PP 71 itu pelaporan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah, atau organisasi lainnya dalam hal wajib menyajikan laporan keuangan. Jadi menurut undang-undang dia wajib menyajikan laporan keuangan gitu ya. Jadi kalau kita bicara akuntansi pasti eh, dia yang punya anggaran itu. Anggaran dibutuhkan dengan dia punya DPA atau DIPA gitu ya. Kalau itu laporan dia memang diwajibkan undang-undang untuk menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan ini bukan hanya laporan realisasi anggaran, tapi laporan keuangan pemerintah gitu, laporan keuangan kementerian lembaga, laporan keuangan pemerintah daerah gitu ya, laporan keuangan BUN gitu ya. Jadi dia menggabungan dari beberapa entitas akuntansi gitu ya. Nah, itu tadi terkait komponen entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, sekarang kita ke anggaran. Anggaran ini menurut ilmu ekonomi gitu ya. Menurut ilmu ekonomi disebutkan sebagai pernyataan kuantitatif rencana suatu entitas dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satu periode tertentu. Menurut Mulyadi, anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Menurut KSEB, anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu. Yang bisa kita simpulkan dari apa namanya? Dari beberapa pengertian ini, berarti kan dia merupakan pernyataan kuantitatif nih. Rencananya apa sih? Pendapatan, nanti rencana pendapatan dan belanja. Dan ada periode tertentu. Kemudian apa ini ada satuan moneter itu ya. Lalu eh, juga kalau misalnya apa nggak ada sumber pendapatan yang diharapkan untuk biayanya dengan pembiayaan itu di sini cuma ini belum ada ya di GSP itu ya. Nah itu jadi eh, ciri-cirinya deh pernyataan kuantitatif gitu ya. Jadi dia rencana kerja ya, rencana kuantitatif, lalu dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja, ada satuan moneter dan dalam periode tertentu. Di sini waktu 1 tahun ini ya, waktu 1 tahun gitu ya. Kalau di pemerintah pusat disebut APBN, kalau di pemerintah daerah disebut APBD ya. Nah, dari teori tentang anggaran tadi, definisi anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut
atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Jadi ciri-cirinya dokumen formal merupakan kesepakatan nanti jadi keputusan politis ya antara eksekutif dan legislatif tentang apa? Tentang belanja. Jadi belanja dan pendapatan serta pembiayaan gitu ya. Jadi kalau belanja untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pendapatan untuk menutupi belanja tersebut, bila masih kurang maka diperlukan pembiayaan gitu ya. Itulah apa namanya definisi anggaran pemerintah. Nah, tujuan penganggaran pemerintah di sini adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran pemerintah secara jelas dan formal gitu ya. Kemudian untuk mengkomunikasikan harapan pemerintah kepada pihak-pihak terkait. Lalu juga untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian tujuan penganggaran pemerintah juga untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh, serta untuk menyediakan alat ukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok. Itu tadi tujuan dari penganggaran pemerintah gitu ya. Nah, menurut bila kita melihat struktur APBN tahun 2020 dikaitkan dengan pengertian penganggaran pemerintah tadi masih sesuai ya. Jadi APBN kita atau anggaran pemerintah kita terdiri atas pendapatan dalam negeri dan hibah. Di pendapatan dalam negeri itu ada pendapatan pajak dan PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Kemudian ada penerimaan hibah. Kemudian yang kedua ada belanja negara. Belanja negara ini dibagi atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa gitu ya. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja KL dan belanja non KL gitu ya. Jadi kalau kalian tahu belanja KL ya belanja kementerian lembaga, dan belanja non KL itu biasanya untuk belanja BUN gitu ya, belanja subsidi gitu ya, belanja non kementerian gitu ya. Lalu transfer ke daerah dan dana desa terdiri atas transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah ini ada dana perimbangan gitu ya. Dan ada dana insentif daerah, DID gitu ya, dana otsus gitu ya, dana istimewa DIY gitu ya. Itu salah satu contoh-contoh transfer ke daerah. Kemudian kalau pendapatan dan belanja itu tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka akan terjadi defisit gitu ya. Nah, di sini kelihatan nih surplus dan defisit anggaran kita sebesar 310 gitu ya, 310. Nah, kalau keseimbangan primer itu kan berarti pendapatan dikurangi belanja tanpa bunga itu ya, tanpa belanja bunga gitu ya. Kemudian di pembiayaan anggaran, nanti kan karena dia defisit kami butuh pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran kita menggunakan konsep pembiayaan anggaran neto sekarang. Jadi ada pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya gitu ya. Di sini kalau dulu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, kalau sekarang dijadikan itu jadi pillar klasifikasi. Nah, ini struktur APBN yang dipakai di Indonesia hingga tahun ini gitu ya, 2020 dan 2021 gitu ya. Oke. Kemudian pengendalian dalam anggaran pemerintah gitu ya. Nah, pengendalian dalam anggaran pemerintah dilakukan gitu ya melalui 4 cara gitu ya. Melalui 4 cara. Jadi salah satunya nanti kan kita bahas mengenai pengendalian pemerintah, misal dengan membandingkan kinerja aktual gitu ya. Nah, sebelum kita lari ke situ, kan tadi pengendalian anggaran pemerintah kan bersumber dari anggaran ya. Jadi anggaran kan ada pendapatan dan belanja. Nah, di pendapatan dan belanja itu ada dikenal apropriasi untuk belanja dan allotment untuk pendapatan itu ya. Jadi apropriasi di sini adalah anggaran yang disetujui oleh DPR atau DPRD dan merupakan mandat yang diberikan kepada presiden, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Nah, sedangkan otorisasi kredit anggaran atau allotment, dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari rekening kas umum negara atau daerah gitu ya, guna membiayai pengeluaran selama periode otorisasi tersebut gitu ya. Di sini ada pengenalan anggaran dalam bentuk apropriasi dan allotment gitu ya. Nanti saat DIPA atau DPR keluar, maka kita akan melakukan pencatatan secara tunggal gitu atas apropriasi dan allotment ini ya.
Pengaruh penting anggaran dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah itu kita sempat bahas di ciri keuangan gitu ya. Tadi kita sudah sempat bahas di ciri keuangan karena kan anggaran ini ciri keuangan lingkungan akuntansi pemerintah adalah anggaran tadi ya. Jadi eh, dia merupakan pernyataan publik, landasan pengendalian, penilaian kinerja, target fiskal, dan pernyataan pertanggungjawaban. Anggaran merupakan pernyataan publik. Jadi tadi anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. Jadi kebijakan misal kita ekspansif atau kita mau berutang gitu ya, lalu kita mau memperoleh pendapatan itu ada di situ. Landasan pengendalian anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum karena atas disahkannya sebuah keputusan politis berupa undang-undang itu maka mau nggak mau pemerintah bisa melakukan tadi konsekuensinya, misal penerimaan perpajakan gitu ya, atau mengeluarkan belanja gitu ya, atau melakukan hutang gitu ya. Itu kemudian dia anggaran dalam akuntansi itu dia penilaian kinerja ya. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. Bisa bisa ketahui kan di laporan keuangannya ada anggaran dan realisasi, kita bisa tahu mana pencapaian kinerjanya, gimana penyerapannya gitu ya. Kemudian anggaran tadi merupakan target fiskal. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Jadi berapa target pendapatannya, berapa eh, belanjanya, berapa pembiayaannya, apakah kayak sekarang ini akhirnya kan melebihi pembiayaan ditetapkan oleh undang-undang gitu ya, 3%, misalnya 5% gitu. Kemudian kan dari target-target fiskal kita gitu. Selain ada juga target makro gitu ya, berapa misal pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Nah, lalu anggaran merupakan pernyataan pertanggungjawaban. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas tadi disajikan dalam laporan keuangan. Karena kan di keputusan politis dia juga berupa undang-undang. Pertanggungjawaban juga nanti akan berupa undang-undang itulah ya. Itulah merupakan pengaruh penting dari akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi anggaran dalam akuntansi dan pelaporan keuangan gitu ya. Nah, pengendalian anggaran publik sendiri dilakukan pengendalian anggaran publik sendiri dilakukan melalui beberapa cara berikut gitu ya. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Jadi berapa sih aktualnya gitu ya, realisasinya gimana, dengan kinerja dianggarkan gimana, sudah sesuai nggak, menghitung selisih anggaran, ada selisihnya nggak anggaran yang sudah dianggarkan, memenuhi target nggak, kemudian cari penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Lalu yang terakhir adalah merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Ini perlu karena anggaran mungkin ditetapkan berlebih gitu ya. Sedangkan outputnya tercapai 100%, maka kita akan revisi standar biaya masukan tadi. Kan kuncinya tadi anggaran itu bisa efektif, efisien, ekonomis kalau standar biaya masukan yang dibuat itu pas gitu ya, mencerminkan ada kondisi makro dan kondisi real di lapangan. Apakah misal satu untuk membutuhkan PJJ itu misal membutuhkan kuota 50 giga gitu ya, ataukah udah dianggarkan 50 giga tapi nggak pas sasarannya, ternyata dikasih ke semua guru, ke semua siswa, ternyata siswanya nggak punya gadget gitu ya, atau terkendala jaringan, akhirnya banyak kuota yang terbuang gitu ya. Karena itu bisa saja terjadi, jadi tidak efektif, efisien. Jadi perlu tadi kan, apakah benar kita butuh standar biaya masukan gitu ya, biaya masukan perlu diperbaiki enggak gitu ya, itu tadi. Oke, kemudian klasifikasi pendapatan dan belanja. Nah, kalau kita lihat di undang-undang gitu ya, kalau kita lihat di undang-undang di pasal 11 ayat 5 itu jelas tuh anggaran kita disusun atas klasifikasi organisasi gitu ya, fungsi dan jenis satu lainnya ekonomi. Menurut organisasi, struktur organisasi KL gitu ya. Menurut fungsi, perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu. Kemudian menurut jenis belanja atau ekonomi gitu ya. Jadi urutannya gitu ya. Organisasi,
hitungkan dulu fungsinya apa, belanja atau ekonomi. Nah, klasifikasi organisasi kan pengelompokan anggaran berdasarkan struktur organisasi KL, misal KL-nya Kemenkyu gitu ya. Kemudian dirinci unit satuan-satunya apa, misal DJP gitu ya. Kemudian satuan kerjanya misal KPP Pondok Aren gitu ya. Itu tadi kita bisa lihat di DIPA ya, kalau kalian kemarin masih merefresh pelajaran keuangan negara itu kan ada di situ. Nah, di klasifikasi fungsi ini menurut pasal 11 di ayat 5 ya, itu terdiri atas pelayanan umum gitu ya, pelayanan umum, lalu pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial gitu ya. Nah, ini setiap organisasi bisa saja menyelenggarakan beberapa fungsi gitu ya. Jadi setelah kita tentukan organisasinya apa, dibagi anggaran tadi, dia anggaran tersebut dibagi lagi berdasarkan fungsi-fungsinya apa gitu ya. Nah, di fungsi ini tadi, fungsi ini merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu ya. Nah, klasifikasi fungsi yang digunakan dalam APBN kan ada 11 nih. Nah, kemudian dijabarkan lebih lanjut dari fungsi dan terinci ke dalam 79 subfungsi. Penggunaan fungsi dan subfungsi bagi KL disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing KL gitu ya. Perhitungan alokasi anggaran untuk sebuah fungsi atau subfungsi dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing KL, sehingga suatu program yang terdiri dari beberapa kegiatan dapat menggunakan lebih dari satu fungsi. Jadi kalau ada organisasi, tadi organisasi fungsi subfungsi gitu ya, lalu ada program, kemudian kan ada kegiatan di dalamnya, baru dalam program kegiatan itu nanti baru diklasifikasikan berdasarkan jenis gitu, atau klasifikasi ekonomi. Di PP 71 itu dibagi jadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain tak terduga gitu ya. Kemudian juga ada transfer. Nah, di belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, dan bansos. Nah, di 6 belanja ini, itu 3 belanja hanya ada di Satker itu. Kalau 3 belanja lainnya ada di Bendara Umum Negara atau yang unit yang menyelenggarakan tadi keuangan ya, fungsi keuangan itu ya, yaitu bunga, subsidi, hibah. Yang pada satuan kerja atau unit kerja biasanya hanya ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal gitu ya, dan belanja bansos itu ya. Nah, ini klasifikasi ekonomi gitu ya. Jadi kalau tadi udah dapat organisasi, fungsi, subfungsi, program kegiatan, nah ini yang terakhir tadi ekonomi ada jenis. Nah, belanja pegawai sendiri tadi merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah, baik di dalam negeri atau luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Nah, ini biasanya kalau terkait belanja pegawai banyak yang belum bisa membedakan apakah ini belanja pegawai atau bukan gitu ya. Karena sama-sama bentuknya uang gitu ya. Dan ini bentuknya uang dan merupakan hasil kerja pegawai itu. Tapi kalau dia dalam pembentukan modal, misal bentuk honor, itu bukan belanja pegawai itu ya. Itu masuk belanja barang dan jasa. Nah, untuk pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam belanja pegawai gitu ya, tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa. Jadi ada dua nanti kemudian belanja barang dan jasa selain belanja non pegawai, dan juga belanja untuk pegawai yang bukan langsung yang merupakan belanja langsung ke program ya, atau ke pembentukan modal gitu. Kemudian belanja barang, ini sebagai contoh ATK dan operasional kantor lainnya, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan, dan barang yang dimasukkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Itu termasuk dalam belanja barang. Lalu ada belanja bunga, 54, pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalau pembayaran pokoknya itu ada di pembiayaan itu ya,
Kemudian belanja bunganya ada di belanja pemerintah atau belanja non KL gitu ya, struktur APBN. Kemudian ada belanja subsidi. Di sini subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengekspor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN atau BUMD atau perusahaan swasta. Jadi kalau misal kita menikmati adanya listrik atau subsidi listrik kan nggak dibayarkan ke kita, tapi dibayarkan dari pemerintah, dari APBN ke PLN gitu ya. Atau kita memperoleh subsidi kuota gitu ya. Itu sekarang subsidi kuota, maka dibayarkan nih dari pemerintah ke perusahaan swasta, misal Telkomsel, Indosat gitu ya. Itu tadi. Habis belanja subsidi, sorry. Nah, ini belanja hibah. Jadi belanja hibah sebenarnya bukan 55, ini salah nih ya. 56 ya. Di ini belanja hibah ini 56 nih ya. Nah, 56 gitu ya. Belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa atau surat berharga kepada Pemda, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus, gitu ya. Belanja hibah ini kenapa terikat itu ya? Karena tadi ada naskah perjanjian hibahnya. Nah, yang termasuk dalam belanja hibah ini ada pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diterus hibahkan ke daerah. Berarti ada yang diterus pinjamkan? Iya, ada. Tapi ini kan kalau belanja hibah diterus hibahkan. Lalu hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, dan yang ketiga biaya-biaya yang terkait pendapatan hibah, baik hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Antara lain untuk commission, fee, dan sebagainya gitu ya, yang dianggarkan dalam biabun pengelolaan hibah gitu ya. Nanti kita akan bahas di akuntansi pemerintah 2 ini ya. Kemudian ada belanja bansos. Bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan atau kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi ada belanja operasi, yang kedua adalah klasifikasinya belanja modal. Belanja modal ini pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Setelah belanja modal ada belanja lain-lain atau tak terduga 58. Nah, belanja lain-lain ini digunakan oleh pemerintah pusat, sedangkan belanja tak terduga digunakan oleh pemerintah daerah. Nah, keduanya juga memiliki pengertian yang sama ya, nggak jauh beda lah gitu ya. Jadi pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Seperti saat ini adalah penanggulangan bencana, bencana sosial, atau pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah. Nah, kalau di daerah itu termasuk dalam belanja lain-lain gitu ya. Atau belanja terduga ini adalah pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Misal terjadinya lebih bayar gitu ya. Itu kan tidak terduga gitu ya. Nah, kemudian transfer. Nah, transfer ini menurut PSHP 02 merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lainnya gitu ya. Misal dalam bentuk dana perimbangan. Nah, eh, apa namanya? Transfer ini di PSHP 02 kalau kalian lihat di paragraf 40 merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Apakah selain itu tidak disebutkan transfer? Enggak, kalau sekarang kan dana perimbangan, kalau dulu memang transfer tuh hanya dana perimbangan, sekarang kan ada DID gitu ya, ada dana otsus gitu ya, dan termasuk bagi dana desa gitu ya. Oke, nah ini berkaitan dengan regulasi. Nah, yang diajarkan di Akuam 1 yang kalian ya harusnya ini semua peraturan yang harus kalian wajib wajib unduh ya. Jadi ini ada perbedaan di sini. Di sini yang mengatur mengenai Pemda gitu ya. Kemudian yang di sini mengatur mengenai pemerintah pusat, KL gitu ya maksudnya. Satker KL dan pemerintah pusat. Ini SKPD dan apa namanya?
pemerintah daerah. Nah, eh, di sini paket undang-undang itu kan melahirkan melahirkan apa? Akuntansi berbasis akrual ya. Itu di tahun 2008 ini lahirnya kan PP 71. Terus ada pusap ini ya. Kemudian pusap ini menghasilkan eh, sistem akuntansi pemerintah pusat itu ya. BAS, Jurnal Standar hingga kebijakan akuntansi KABA ini itu mengatur tentang KL itu ya, Kementerian Lembaga. Sedangkan untuk pemerintah daerah tadi di sini melahirkan PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada apa? Permendagri 13 dan perubahannya, dan setiap tahun kan anggaran di daerah itu juga ada permendagrinya tentang petunjuk penyusunan APBD gitu ya. Nah, pertanggungjawabannya itu mengacu pada nih SAP nih, Permendagri 64 2013 seperti Bapak kemarin sebutkan bahwa di sini disebutkan akuntansi berbasis akrual gitu ya. Nah, di situ ada di standar proses penggunaan proses akrual itu ada di situ di pemerintah daerah ya. Lalu ada kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang harus dibikin oleh daerah melalui peraturan kepala daerah. Nah, ini yang kalian perlu unduh karena nanti akan dipelajari setelah UTS. Sedangkan ini nanti akan dipelajari setelah ini akum 2 ini akum 2. Akum 2 ini pasca UTS gitu ya, UTS sampai ini sampai UTS gitu ya. Ini lebih dari UTS gitu ya, pasca UTS gitu. Nah, sekian video tentang penjelasan tentang pertemuan kedua mengenai lingkungan akuntansi pemerintah. Semoga kalian bisa mencerna dari penjelasan tadi bahwa yang pertama secara definisi gitu ya, akuntansi pemerintah merupakan sebuah proses gitu ya, dari mencatat hingga menyajikan laporan keuangan yang merupakan informasi kuantitatif gitu ya, yang bersifat keuangan pada sebuah entitas akuntansi atau pelaporan pada periode tertentu. Nah, karakteristik dari akuntansi pemerintah diantaranya tadi kita nggak punya orientasi mencari keuntungan gitu ya. Kita sumber daya kita pajak gitu ya. Kemudian eh, tidak ada kepemilikan dalam pemerintahan gitu ya. Kalau keputusan yang dibuat adalah politis gitu ya, secara terbuka dan akuntabel, karena kan anggaran proses politis. Kemudian apa lagi? Eh, Ciri dari lingkungan akuntansi pemerintah ini terdiri atas bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, politik, pajak dan layanan itu memiliki perbedaan gitu ya. Kemudian anggaran, lalu akuntansi dana, operasional pemerintah, dan investasi. Nah, kemudian kita sudah bisa membedakan nih mana entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi, salah satu cirinya adalah mempunyai DPA. Sedangkan entitas pelaporan memang diwajibkan oleh undang-undang untuk menyusun laporan keuangan gitu ya. Baik itu merupakan kumpulan entitas akuntansi atau maupun entitas pelaporan yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KL, dan BUN atau satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah yang wajib menyajikan laporan keuangan gitu ya. Nah, tadi kita juga sudah belajar anggaran tentang dokumen formal gitu ya, kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang belanja, pendapatan, dan pembiayaan. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian memahami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan kita lanjut ke tugas gitu ya, mengenai lingkungan akuntansi pemerintahan. Terima kasih. Sampai jumpa.